Jamaah sekalian, kita teruskan masalah ibadah. Adalah pertama masih kita melanjutkan ada sholat istisqa, dan sholat gerhana. Nah, ini nanti sholat istikharah kalau ada waktu. Yang terpenting sholat-sholat ini kita bisa melaksanakan. Sholat istisqa itu adalah sholat minta hujan di saat kemarau panjang. Ya biasanya ini penguasa yang menetapkan itu. Kalau orang-orang biasa malah kurang bagus ini. Dikhawatirkan nanti ada kepentingan yang lain. Umpamanya wali kota atau bupati menetapkan atau camat begitu dengan SK, malah hebat itu. Tidak sendiri-sendiri. Karena apa? Diperlukan sholat istisqa itu melebihi hari raya. Melebihi hari raya. Karena sholat hari raya kan bisa masing-masing kampung mengadakan. Walaupun tempatnya harus di luar, ada yang mengambil separuh masjid, separuh halaman begitu, boleh-boleh. Yang abdul adalah di luar semua. Bahkan ajaran Rasulullah bagi wanita-wanita yang sedang keluar untuk mengikuti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk sholat istisqa lebih jauh lagi, mungkin satu lapangan luas. Diharapkan apa? Satu dengan yang lain ini memiliki istimewa. Ada yang karena sesuatu sehingga andai kata dia berdoa lebih diterima Allah. Atau mungkin yang lainnya. Masing-masing manusia itu mempunyai keistimewaan. La tahtakir man dunaka walikulli syai'in maziyah. Kamu jangan sekali-kali menghina orang, karena seseorang itu memiliki keistimewaan. Nah, di sana kita penting, jangan menghina orang. Siapa tahu dari sudut itu dia kalau berdoa dan menangis hatinya kepada Allah mustajabah sekali. Salat istisqa kembali diusahakan memang 3 hari sebelum pelaksanaannya itu bisa puasa 3 hari. Kalau istisqa, kalau dilaksanakan betul-betul puasa dulu 3 hari. Lalu memperbanyak sedekah, hatinya menunduk yang sebenarnya kepada Allah. Sebenarnya tidak ada hujan itu karena kebakilan umat manusia. Kalau kita kadang-kadang mendengarkan keterangan informasi dari ustadz yang lain, Allah akan tidak memberikan hujan sekian dan sekian karena kamu tidak mau sedekah, enggan membayar zakat dan selanjutnya. Andai kata Allah tidak kasihan pada binatang-binatang, kepada dabah itu, mungkin Allah tidak akan memberikan hujan sekian dan sekian. Kadang-kadang nilai di sisi Allah itu lebih mahal kata itu, jangkrik, semut dan sebagainya daripada manusia. Karena kesalahannya, manusia kan bisa punya dosa, apalagi dosa jamaah. Kalau sudah jamaah melanda, dosa itu melanda, maka Allah akan mengadab 4 perkara kan. Surat apa kira-kira, ada yang pernah ingat? Surat Al-Ankabut 40. Fakullan akhadna bidzanbi. Masing-masing kami adab karena dosanya. Kalau ada bencana dan selanjutnya itu karena dosa-dosa manusia. Nah, terusnya ayat kan sebagian faminhum man arsalna, dan sebagian kami kirim, yaitu hujan batu itu. Ya hujan batu. Kalau di sekitar kita ya gunung meletus. Al-Ankabut 40 bisa dilihat. Yang kedua, suara yang keras, soikhah. Aku berikan faqurna minhum,
ya kami berikan mereka as-soikah. Soikah itu adalah suara keras yang menggelegar sehingga orang itu bisa telinganya pecah dan meninggal. Nanti kalau sudah mendekati hari kiamat juga suara malaikat itu akan dikeluarkan. Wa nufikha fis-sur gitu ya. Akan dibunyikan sangkakala. Saat itulah manusia berkelimpangan semua. Ya. Jadi semuanya akan jatuh mati, baik manusia atau makhluk yang ada di bumi maupun ada di langit. Az-Zumar itu bisa dilihat. Jadi jamaah sekalian, kembali. Yang ketiga, wa minhum man khasafna alal ard. Jadi yang ketiga adalah kami benamkan di dalam bumi. Jadi dibenamkan betul, buminya bergerak begini, yang menggelinding begitu hebat sehingga manusia dan bangunannya habis dengan sendirinya. Yang ketiga, jadi bentuknya itu seperti itu. Dan bisa kita lihat adalah di Palu waktu itu. Pesobu apa begitu kan digerus oleh Allah. Gedung-gedung yang mahal harganya dengan besi beton yang begitu ampuh ternyata luluh lantak oleh kun fayakun Allah. Mungkin kita pernah mendengar QTC itu, gedung kembar di Amerika itu kan juga dibenamkan oleh Allah. Karena apa? Tujuan dua gedung yang tinggi itu untuk menghancurkan umat Islam seluruh dunia. Allah Maha Kuasa tidak menghendaki adanya gedung yang kembar itu yang intinya untuk merusak umat Islam di dunia, maka wa khosafna bil ard. Demikian juga Qarun dalam surat Qasas. Ya, Qarun tasinya orang kaya dibenamkan oleh Allah. Itu namanya khosafna bil ard. Yang keempat siksa itu wa ghraqna. Jadi kami banjir itu namanya. Ya kalau di banjir itu istilahnya kami tenggelamkan di dalam laut yang terkenal tsunami. Nanti bisa direnungi menurut bahasa panjenengan semua bahwa setiap adab karena dosa-dosa manusia fakullan akhadna bidzanbi. Nah, ini 4 macam itu. Bisa untuk kultum, bisa untuk khutbah dan sebagainya, tergantung keadaan panjenengan sami. Nah, ini yang perlu dipahami. Sebabnya mengapa banyak bencana? Atau kita hiasi dengan surat-surat yang ada di Al-Anfal atau Al-A'raf. Walau anna alal qura dan sampainya. Kembali pada masalah istisqa. Jadi ketika minta hujan ini pertama orang-orang diharapkan puasa 3 hari. Saya ulang kembali karena ini syariat supaya paham. Yang kedua ya memperbanyak sedekah selama 3 hari, merunduk dan merenungkan akan kekurangan masing-masing. Ketika berangkat hendaklah berpakaian yang biasa-biasa. Kalau Rasulullah dulu maaf para sahabat tambalan, jadi di TCE, jadi tambalan karena sobek. Nah, kalau sekarang sih enggak ya, karena zaman sudah berubah untuk urusan keduniaan. Kalau bisa membawa binatang yang sekiranya seneng air. Kalau di skating kita ya mungkin bebek itu ya bisa ditaleni, bek dijak bawah itu. Nanti Allah tidak melihat kita mungkin karena kita beling-beling umpama ini contohnya. Allah melihat bebek itu. Akhirnya kasihan pada makhluk terutama kita. Kalau kerbau terlalu berat di situ bro, apa ya? Itu hanya sunnah saja, tidak satu keharusan. Ya. Jamaah sekalian, ketika khutbah ya umat ini diharapkan untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah yang sebanyak-banyaknya.
dan merenungi mengapa sampai ada kemarau ini sampai 2 tahun tidak ada hujan. Bisa kita lihat surat Yusuf itu kan pernah terjadi tidak ada hujan 7 tahun. Luar biasa Mesir ya pernah. Karena luar biasa manusianya ya. Di sekitar Mesir wong pangkat, wong kaya itu berlagak Tuhan ya. Coba baca itu dari awal itu, bisa Namrud, bisa Dakianus, Dzunnuwas, sampai Fir'aun itu kan semuanya itu mengaku berlagak sebagai Tuhan, padahal hantu dia ya. Tuhan yang diwalikan hantu. Nah, ketika diajak untuk istighfar kembali, bertaubat, menuju kepada Allah, fafirru ilallah. Nah, ketika doa khotibnya membelakangi jamaah, jadi membelakangi. Kalau khutbah Jum'ah kan menghadap dan berdoa. Sunnah Rasul begini kalau khutbah Jum'ah. Doanya ya memintakan ampun untuk seluruh umat Islam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu yang tidak kalah pentingnya orang tua dan orang-orang mukmin yang telah tiada. Khusus untuk istisqa membelakangi kiblat. Jadi kalau berdoa membelakangi. Ya, membelakangi begini. Jamaah di sini sekian ribu orang, lalu kalau berdoa membalikkan diri dan diangkat tangannya tinggi-tinggi. Itu perbedaan. Kalau yang lain cukup biasa begini ya. Tapi untuk istisqa masruhnya sunnah Nabi adalah begini dan membelakangi. Itu pernah dikata di saat Rasulullah itu berdoa, sahabat ana sing tinggi ini ono sing wahyu ndilo Rasulullah. Akhirnya cerita, "Hei saudaraku, ketiak Rasul itu kuning." Jadi ngono khabar lho sahabat ndengke ketiak Rasul. Si ketiak Rasul ini. Itu yang di dalam hadis itu ya. Nah, itulah keindahan Islam yang Rasulullah kita adalah sebagai uswatun hasanah. Manusia itu selama begitu tunan Rasul hebat sekali. Itu sebisa-bisa manakala ada sunnah Nabi kita kerjakan. Jamaah sekalian, itulah indahnya sholat istisqa. Tapi maaf, di saat kemarau sangat panjang. Kalau memang tidak ada, tidak usah ribet-ribet. Maka bisa khotib-khotib itu berdoa. Jadi waktu khutbah Jum'ah dirasa udara sangat panas, sangat lama belum ada hujan, bisa dimasukkan antara lain Allahumma skina ghaitham mughitha wala taj'alna minal qanitin. Ya Allah, berikan kami hujan yang berkah dan hamba ini mudah-mudahan tidak termasuk orang yang gampang putus asa. Nah, sudah hebat itu doa untuk istisqa. Tetapi hanya minta hujan saja, bukan sholatnya. Jadi khotib-khotib itu bisa. Pernah Nabi Sulaiman itu mengajak rakyatnya, umatnya untuk mau sholat istisqa. Saat berangkat menuju tempat sholat, ada semut yang berdoa itu sambil menggerutu, "Ya Allah, kami makhluk yang terkecil ini tidak memiliki sifat Rahman Rahim. Engkau yang memilikinya. Tetapi meskipun saya tidak punya sifat itu, saya kasihan pada Sulaiman dan umatnya. Sulaiman dan umatnya. Mohon segera diberi hujan. Ketika nanti manakala engkau berikan hujan, kami kintir dan mati." Itulah Sulaiman Nabi kita itu lalu senyum. Hebatnya menggerutu sedikit, lalu andai kata nanti engkau berikan hujan, kami kintir dan mati. Itulah dijadikan senyumnya Nabi Sulaiman. Ya sudah paham saya rasa. Itu yang selanjutnya adalah sholat yang namanya sholat gerhana ya.
sebentar lagi nanti tanggal 29 Oktober